senang gembira karena hari ini bisa ketemu Anda semua di acara Rumpi No Secret. Wah. Oke. Untuk memulai hari yang cerah-cerah ini kita awali di pojok rumpi. Kita akan ngerumpiin berita-berita di luar sana yang menjadi perbincangan khalayak ramai. Dan pertama adalah berita tentang laporan dari seseorang yang namanya Reza Pahlevi terhadap Indra Bekti. Setelah kemarin media sempat salah menyebut Reza Pahlevi itu diduga adalah aktor Reza Pahlevi, padahal bukan, ya kan? Itu udah diklarifikasi ya. Reza Pahlevi ini sempat dikejar-kejar wartawan, padahal bukan dia yang lapor, bahkan orangnya beda sama sekali gitu. Tapi sudah terlanjur diberitakan dan tapi sudah diralat. Ini masih ada lagi nama seorang komedian juga yang dibawa-bawa, ada di pemberitaan juga ya. Bahwa namanya sempat diseret Ginanjar 4 sekawan akui tak kenal Reza Pahlevi. Jadi Reza Pahlevi itu kemarin mengatakan bahwa sebelum ngelapor ini dia sudah ngomong sama yang namanya Ginanjar gitu ya. Dan Ginanjar mengatakan bahwa udah laporin aja, gue juga udah kesel katanya gitu. Nah kemudian ada simpang siur tertulis bahwa yang dimaksud dengan Ginanjar adalah Ginanjar komedian. Nah kita tanya sekarang, bener gak sih Ginanjar itu kenal sama Reza Pahlevi yang ngelaporin kemarin? Kita telepon, halo Mas Ginanjar. Iya, loh. Apa kabar Mas Iya. Ginanjar? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat, Pak. Mas Tidak Ginanjar. kurang apapun. Alhamdulillah. Mas Ginanjar gimana? Ini namanya ikut disebut-sebut nih dalam kasus pelaporannya Reza Pahlevi. Bener gak sih ini Ginanjar yang ini maksudnya? Saya justru kaget, Iya. kaget-kagetnya ketika saya lihat di berita bahwa nama saya diseret-seret Heeh. dalam kasus pengaduan Reza ke Indra Bekti. Oke. Jadi Mas Ginanjar ini Karena- taunya dari berita ya, bukan ada wartawan yang Iya. nanya. Bukan ada wartawan yang nanya. Saya mula-mula lihat di berita media online. Oke. Itu juga dikasih tahu Heeh. sama teman yang katanya ada berita di media online. Iya. Oke, tapi Mas Ginanjar kenal nggak sih sama yang ini foto ini yang ngaku namanya Reza Pahlevi ini, kenal nggak Mas Ginanjar? Seperti yang saya sudah sampaikan di salah satu media televisi swasta juga, Iya. tadi tayang itu, Iya. bahwa saya nggak kenal. Enggak kenal ya? Saya nggak pernah ketemu, Heeh. apalagi sampai nyuruh-nyuruh kepada dia untuk Lapor. melaporkan Indra Bekti. Tapi Mas Ginanjar, Gimana nyuruh-nyuruh, orang kenal juga kagak. Mas Ginanjar sempat nelpon Indra Bekti kah untuk klarifikasi? Iya, saya begitu tahu ada berita saya di media online itu, saya cari nomor telepon Indra Bekti. Heeh. Alhamdulillah ketemu nomornya, saya Iya. telepon Indra. Oke. Oke, Dan saya sudah terangkan mengklarifikasi. kepada Indra, alhamdulillah Oke. Indra Bekti percaya. Oke. Nah ini Mas Ginanjar, ada nggak pesan yang ingin disampaikan kepada orang yang sudah mungkin menyebut nama Ginanjar komedian atau menulis berita tentang Ginanjar komedian tanpa konfirmasi? Apa yang ingin disampaikan Mas Ginanjar? Ya, saya sangat menyayangkan sekali nama Ginanjar disebut-sebut, padahal saya nggak kenal, saya nggak tahu urusannya dengan urusan Reza dengan Indra Bekti. Iya. Kenapa saya yang kecil dan ganteng ini kok diseret-seret? Kan berita itu sangat mengganggu Oke. hati dan pikiran saya. Oke, baik. Jadi saya sangat menyayangkan sekali Oke, baik. Apalagi berita itu. ada. Oke, baik Mas Karena saya Ginanjar. nggak kenal, saya nggak tahu. Heeh. Dan gak ikut-ikut lah Saya ya. tahu-tahu kok disebut-sebut nyuruh lapor Oke. soal Indra Bekti. Baik. Jadi Ya, baik. eh, Baik. Mas Ginanjar yang kecil dan ganteng, terima kasih banyak atas waktunya ya. Sukses selalu. iya, terima kasih Mbak Fenirul. Oh, terima kasih. Oke, masih dari seputar kasus itu ya, bahwa ini ada artikel kita lihat seperti apa bahwa yang namanya Lalu Gigih itu masih tetap gigih untuk melaporkan Indra Bekti. Setelah kemarin laporannya di Polda Metro Jaya itu masih belum diterima gitu, artinya pihak Lalu Gigih diminta masih untuk mencari ahli bahasa untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesusilaan. Dia masih gigih melaporkan lagi ke Bareskrim Mabes begitu ya, ya. Bukan ini artikelnya. Habis itu kalau yang saya baca sih bahwa pihak Mabes juga masih akan mempelajari dulu. Tapi pihak Lalu Gigih itu sesuai dengan namanya, gigih, kekeh gitu ya.
bahwa dia bilang dari pihak Lalu Gigi mengatakan bahwa kalau misi tidak diterima lagi, mereka akan lapor lagi ke DPR, ke Komisi 3 katanya. Komisi 3 tuh ngurusin apa ya? Pendidikan dan kebudayaan bukan sih? Bukan ya? Komisi 3 apa sih? Aku juga nggak tahu komisi-komisi, aku taunya komisi 20%. Terus dia bilang lagi, kalau komisi 3 nggak diterima, dia akan lapor lagi sampai ke presiden. Semangat terus ya, lapor terus, pokoknya gitu. Pokoknya kekeh meminta keadilannya sebagai warga negara. Demikian yang diungkapkan oleh pihak Lalu Gigi Arsanova. Nah, oke. Nah, apalagi sih kemarin juga ada dari pihak Indra Bekti setelah kemarin dia ke KPI begitu ya. Indra Bekti juga siap lapor juga ke Dewan Pers. Ini berkaitan dengan berita-berita di media online yang sudah menyebarkan rekaman transkrip. Ada transkrip, ada rekaman percakapan yang direkam secara diam-diam. Yang kata Lalu Gigi itu adalah percakapan antara Lalu Gigi dan Indra Bekti begitu. Nah, kemudian juga nggak mau kalah ya, lapor KPI. Kayaknya pihak Reza Pahlavi kabarnya juga mau datang ke KPI juga gitu ya. Jadi ini banyak yang ikut terlibat di sini ya, KPI juga ikut-ikut ini terlibat di dalam perseteruan ini. Oke, kita beralih ke berita yang kemarin-kemarin ada lanjutannya, yaitu mengenai proses perceraian Risty Tagor dan Stuart Collin. Itu kan padahal sidangnya minggu lalu ya, tapi kemarin ada postingan dari Stuart Collin ini yang menarik sekali. Ini sebuah postingan yang mengatakan bahwa surganya anak laki-laki terletak pada ibunya. Oke. Surganya istri terletak pada suaminya. Surganya orang tua terletak pada anak-anaknya. Lalu surganya anak perempuan di mana? Nggak ada ya di situ ya. Saya cuma tahunya surga itu terletak di kaki ibu loh. Tapi mungkin ini pokoknya tapi captionnya Stuart adalah jangan sampai kebalik-balik katanya gitu. Nah, ini postingan ini mendapatkan respon banyak sekali baik yang pro maupun kontra, saling memihak antara kubu tim Stuart dan tim Risty Tagor begitu. Oh, bosan? Kalau yang ini kamu bosan nggak? Berikutnya, coba berita berikutnya, coba. Nih, wajah Ayah Sofia. Ini ada yang posting bahwa wajahnya Ayah Sofia Lacuba itu ternyata mirip dengan sang kekasih saat ini, yaitu Ariel. Ini buktinya. Mirip poninya ya. Belah tengahnya juga mirip ya, apalagi dong yang mirip ya. Ini waktu Ariel diputih-putihin rambutnya jangan-jangan supaya semakin mirip sama bapaknya. Nah, sebenarnya ada berita satu lagi kan. Ini udah kemarin beritanya berturut-turut, terus udah lama kita nggak dengar beritanya. Udah kira-kira seminggu lah kita nggak dengar beritanya. Yaitu dari Regina Andriana. Tapi ini berita ya, kita belum konfirmasi. Tapi ada di berita online, ini bunyinya. Krisnamurti dikabarkan menalak Regina katanya gitu. Kita hari ini sudah mencoba menelpon Regina untuk tanya klarifikasinya langsung. Oh udah? Oh kakaknya Krisna. Siapa? Oh Mbak Dewi Purwati. Halo. Hai Mbak Dewi. Ya. Mbak Dewi, kita ada baca artikel nih, ada tayangan juga di media infotainment ya. Bahwa kabarnya Krisnamurti ini dikabarkan menalak Regina. Betul nggak sih kalau dari pihak keluarga bagaimana? Betul ada kabar seperti ini? Saya kurang paham ya Mbak ya gitu. Oke. Karena kan semenjak waktu itu, 12 tahun itu kan saya ikut besar-besaran dengan dan mereka. Iya. Dengan si ceweknya itu gitu. Jadi nggak tahu ya? Itu saya udah nggak tahu lagi beritanya sampai sekarang Mbak. Oh, jadi nggak ada komunikasi sama Krisnamukti sampai sekarang? Iya, sampai sekarang tuh. Oh, Borok Pak. Nggak pernah bicara sama sekali. Saya juga enggak, dapat laporan apa lagi gitu. Oh. Aku juga enggak. Jadi sejak kasus Belum damai memang kami. belum damai ya. Oh, baiklah. Tapi kalau misalnya berita ini benar gimana pendapatnya Mbak Dewi Purwati? Berita saya itu senang aja kalau memang andai kata sudah ditolak ya alhamdulillah. Ya, Berarti kan kami nih keluarga kan sebenarnya mau menyelamatkan Krisna. Oke, baik. Gitu, jadi bagus lah, alhamdulillah terwujud gitu. Baik, Jadi baik. memang andai kata benar-benar Benar-benar ini beritanya benar. Krisna. Oke. Baik, Oke, Mbak Dewi oke. Purwati terima kasih banyak atas waktunya ya. Baik, Terima kasih. terima kasih. Nanti kita coba lagi telepon Regina. Tapi sebelum kita telepon Regina, ya kita ngobrol dulu nih sama seorang aktor, seorang artis multi talenta. Ya. Ganteng, muda, cakep, bisa jadi presenter, bisa nyanyi juga.
Bukan ini masih muda. Bukan ini Billy Syahputra. Aduh, Bang Billy. Aduh. Jangan gangguin Bang Billy. Masih susah lo ketawanya itu dipagerin giginya takut loncat. Enggak. Gue perhatiin Kak Feni Ros. Apa? Penonton di sini ketika Al Ghazali masuk ke studio pada kaget semua ya. Siapa? Al Ghazali. Yang mana Al Ghazali? Ya, anaknya Maya Hamad. Emang Kok, mana? kok tadi pas gue denger tadi ada manggil-manggil kiwil-kiwil. Bopak. Kan Bang Billy yang masuk. Iya, Bang Billy. Kenapa kita undang Bang Billy? Ada kabar terbaru apa sih dari Bang Billy? Kita lihat dulu Tahu kenapa rangkumannya berikut ini. Billy Syahputra, pria kelahiran 16 Januari 1991 ini tengah mencoba peruntungan di dunia tarik suara. Billy sedang mempersiapkan single perdananya yang berjudul Pantun Cinta dengan genre pop Melayu. Billy digandeng langsung oleh Posan Tobing yang merupakan drummer grup band Winner, serta lagu Pantun Cinta ini diakui Billy terinspirasi dari kisah cintanya. Berbicara tentang kisah cinta, pasti dikabarkan memiliki kedekatan dengan Kesha Karamoy. Kali ini Billy Syahputra pun dikabarkan memiliki kecocokan dengan Ayu Ting Ting oleh fansnya. Hal tersebut terjadi setelah Billy memposting foto bersama Ayu di Instagramnya. Di foto itu, Ayu terlihat meletakkan tangannya di atas pundak Billy sambil menyebutnya sebagai kesayangan. Lalu apa sebabnya Billy menolak disebut Aji Mumpung karena mengeluarkan single? Benarkah kini Billy sudah mantap menjadi penyanyi dan meninggalkan dunia presenter? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Seperti apa suara Bang Billy? Kita akan kembali lagi tetap di Rumpi No Secret.